Teman-teman, di video ini saya mau nunjukin ke kalian ada sebuah hasil karya saya, yaitu sebuah alat untuk karaoke. Di sini ada 2 lubang mikrofon, kemudian ada volume mikrofon, ada repeat, dan ada satu lagi apa namanya nih? Ada delay. Kalau nggak salah saya ya. Saya lupa. Terus ada volume musik. Tuh, ini ada input untuk mikrofon, ada soket untuk output, kemudian ada soket untuk input musik. Jadi input musik kita masukin di 2 lubang ini, kemudian outputnya kita masukin ke amplifier untuk dibesarkan suaranya. Kemudian mikrofonnya kita masukin di sini. Volume mikrofonnya kita atur di sini, kemudian efeknya 2 buah ini kita atur. Kemudian volume ini adalah volume untuk menguatkan percampuran antara musik dan mikrofon tadi gitu. Jadi alat ini berfungsi untuk kalian yang misalnya audio amplifiernya atau speaker aktifnya atau DVD playernya tuh nggak memungkinkan untuk karaoke. Jadi kita bisa menggunakan alat ini. Kalian bisa menggunakan alat ini. Kalau misalnya kalian mau pesan, japri aja di nomor WhatsApp saya, ada di dalam deskripsi video. Alat ini menggunakan daya yang kecil banget, teman-teman. Di sini ada lubang untuk jack DC 12 volt. Saya menggunakan yang 1 ampere. Kemudian nggak ada lagi apa-apanya, cuman ini aja. Untuk merakit alat seperti ini, caranya akan saya tunjukin. Yaitu dengan cara menyiapkan dulu bahan-bahan yang kita perlukan, seperti jack audio female 4 buah untuk LR aja, untuk input dan untuk output. Kemudian 2 buah jack female untuk mikrofon dan 4 buah knob, 3 buah knob yang sama dan 1 buah knob yang berbeda untuk menandakan bahwa ini adalah volume. Kemudian 1 buah box warna hitam seperti ini. Kemudian jack female DC 12 volt seperti ini. Kita lihat isinya apa dengan cara membuka skrup dulu. Saya skip aja ya biar cepat. Yang kita perlukan berikutnya adalah sebuah papan PCB atau kit yang namanya adalah Digital Echo Repeater with Music Input. Mereknya apa? Saya nggak nunjukin kali ini karena saya nggak ada kerjasama sama pembuat kitnya. Dan sebuah adaptor 12 volt, teman-teman. Saya ambilin adaptornya. Ini dia adaptor 12 voltnya. Saya menggunakan adaptor AC DC adaptor model LW 1A820, input 100 sampai 240 volt dan outputnya 12 volt DC 1 ampere gitu. Jadi ini saya colokin ke listrik, kemudian outputnya saya colokin ke sini. Ya, ke sini. Terus seperti yang saya tunjukin tadi, kita colokin kabel-kabel yang perlu dicolokin di sini sama mikrofon di sini, kita setting audionya, terus kita karaoke deh lagu kesukaan kita. Kalian tertarik? Silakan order. Dan untuk memodifikasinya harus menggunakan komponen seperti ini, teman-teman. Nah, yang namanya kit itu kalau udah kita beli belum tentu langsung bisa dipasang. Kalau kita ingin menggunakan adaptor 12 volt yang seperti ini ya. Kita nggak menggunakan trafo. Jadi kita gunakan adaptor seperti ini yang merubah arus DC 220 volt, arus AC 220 volt menjadi arus DC 12 volt. Nggak bisa langsung serta-merta kita langsung colokin ke sini, nggak bakal keluar suaranya. Saya udah coba soalnya. Jadi harus kita memodifikasi alat ini menjadi sedemikian rupa. Ada jalur yang kita putus, ada juga komponen yang kita tambahkan
supaya kit ini bisa berguna, bisa berfungsi. Kenapa harus memodifikasi? Karena pada dasarnya kit ini menggunakan jalur simetris, teman-teman, jalur input simetris. Di sini tertulis 12 volt sampai 15 volt, AC, AC dan CT. Kemudian ada 4 buah dioda IN4002, ada 2 buah elko, ada 1 buah resistor, ada 2 buah resistor ding. Kemudian ada dioda Zener 2 buah 12 volt, kemudian ada 2 buah elko. 2 buah elko 47 mikrofarad 50 volt. Yang kesemuanya itu harus saya ambil sebagian supaya nggak berfungsi, supaya berfungsi maksudnya. Karena komponen itu kalau misalnya dipasang, alat ini atau kit ini nggak akan berfungsi. Yang saya lepas adalah 4 buah dioda IN4002, 2 buah elko filter itu saya lepas. Kemudian 1 buah resistor 220 ohm saya lepas juga, yang ini ya. Ini saya lepas resistornya. Jadi yang di samping elko ini cuma tinggal 1 resistor 220 ohm. Kemudian resistor itu saya jumper. Saya ganti resistornya, saya lepas, kemudian saya jumper ya. Kemudian ada 2 buah Zener 12 volt yang harus saya lepas dua-duanya. Dioda Zenernya saya lepas. Ini dioda Zenernya, teman-teman. Ini saya lepas dua-duanya. 1 buah elko 47 mikrofarad 50 volt itu saya lepas juga. Kemudian jalur untuk ke IC ini IC op-amp. Tulisannya tuh OP spasi AMP, op-amp. Itu harus saya putus groundnya. Terus saya kasih 2 buah resistor dan 1 buah elko untuk membuat arus DC dari adaptor yang 12 volt itu, yang harusnya nggak ada CT, tapi begitu masuk ke sini IC ini dapat CT, akhirnya bisa bekerja. Kalau kita nggak menggunakan CT, maka efeknya nggak akan hidup, teman-teman. Efek repeat dan echo-nya itu nggak akan hidup, cuman volumenya aja yang hidup, gitu ya. Elko yang saya butuhkan untuk memodifikasi ini adalah elko yang berukuran 47 mikrofarad 25 volt. Iya, 47 mikrofarad 25 volt, teman-teman. Betul, 47 mikrofarad 25 volt. Saya koreksi, tadi elko yang saya lepas ini 2 buah. Maksudnya elko yang saya sebutkan 2 buah. Yang kecil-kecil ini adalah elko 47 mikrofarad 25 volt. Terus saya juga menggunakan 2 buah resistor berukuran 10K yang saya rangkai sedemikian rupa sampai menjadi rangkaian CT beserta elko yang barusan saya sebutin, gitu. Kalian pasti bingung karena kalian nggak melihat gambarnya ya, nggak melihat gambar skemanya. Gambar skemanya akan saya tunjukin di video yang berikutnya. Kali ini saya mau nunjukin ke kalian bahwasanya alat ini aktif dan bisa hidup. Saya tutup dulu. Saya mau tunjukin ke kalian gimana cara penggunaannya. Kalau misalnya kalian naksir sama alat ini, kalian bisa order sama saya. Dan tunggu ya, nggak bisa langsung saya kirim karena PO. Ini sebetulnya adalah alat pesanan dari teman, karena teman saya pengen karaoke. Dia punya amplifier tuh yang udah tua banget umurnya. Amplifiernya tuh made in Jepang asli. Saya udah cek kemarin karena saya yang betulin. Terus dia nggak ada soket untuk karaoke, soket mikrofon, soket female mikrofon atau jack female mikrofon itu nggak ada. Yang ada cuman line in sama line out. Kemudian teman saya juga punya DVD player. Ternyata begitu dibelikan mikrofon sama dia, dicolokin ke DVD player, dia nggak bisa karaoke dengan itu, mikrofonnya nggak ada suara. Jadi beliau cerita sama saya, alat apa sih yang dibutuhin mas, gitu. Terus saya jawab, yang dibutuhin
yang dibutuhin ya itu mixer gitu. Berapa harganya? Harganya di atas 350. Harganya di atas 350 ribu rupiah. Itu yang paling murah itu. Tapi kalau misalnya abang beli mixer doang, biasanya nggak bisa langsung karaoke. Karena mikrofon yang kalian punya itu harus mikrofon yang kondensor, bukan yang dinamik gitu. Jadi minimal BM800 lah yang kondensor gitu. Dan itu beli mikrofon sama beli mixernya udah 500 ribu gitu. Mending beli DVD player baru atau amplifier baru gitu. Terus kalau misalnya beli mixer sama mikrofon tadi kan akhirnya kemahalan gitu. Jadi gimana sih kira-kira kalau misalnya beli mikrofon sama beli alat yang saya rakit sendiri itu biasanya eh, beli mikrofon dan beli alat yang saya rakit sendiri harganya bisa jadi lebih murah. Makanya dia pesan seperti ini. Jadi saya bilang bisa bang, itu menggunakan penguat mikrofon. Jadi alat ini adalah penguat mikrofon teman-teman. Kalian kalau punya mixer seperti punya saya itu itu Ashley Speed Up 4. Kalau misalnya kalian nggak menggunakan penguat mikrofon, itu signalnya kalau signal mikrofon yang dinamik itu nggak akan kuat, suaranya tuh bakal pelan banget. Jadi harus pakai penguat mikrofon seperti ini. Sebelumnya saya menggunakan penguat mikrofon bukan yang seperti ini teman-teman. Saya sih bikinnya nggak saya tutup pakai casing. Karena ini dijual, akhirnya saya tutup pakai casing gitu ya. Saya mau tunjukin ke kalian hasilnya gimana. Gini hasilnya teman-teman. Nah gini, ada dua kabel, yang kabel output ini langsung kita colokin ke audio amplifier. Terus dua buah kabel merah putih ini juga kita pasang, terus kita colokin ke handphone seperti ini ya. Kita siapin lagu yang bebas copyright untuk menunjukkan ke kalian gimana hasilnya. Terus kita colokin mikrofon di sini. Terus kita besarin suaranya gitu. Sebentar saya hidupkan dulu suara musiknya tanpa mikrofon. Saya besarin audio amplifier saya. Saya besarin volume di alat saya segini. Nggak keluar suaranya. Mungkin nggak connect. Gimana mau keluar suaranya? Orang adaptornya aja belum dipasang. Kita colokin adaptornya ya. Adaptornya kita colokin di sini. Jangan lupa mikrofon. Volumenya kita kecilin dulu. Kita colokin adaptor. Ini lagunya udah jalan, udah hidup. Kemudian kita gedein volume audio amplifier kita. Terus kita gedein volume di alat ini. Dengarkan suaranya. Gitu ceritanya. Coba lagu dangdut bebas copyright ada nggak ya? Lagu dangdut. Soalnya kalau lagu yang bukan dangdut tuh lernya nggak kelihatan, nggak kedengeran teman-teman.
Nah, saya pause dulu ya sebentar lagunya, dan sekarang saya mau coba tes suara mikrofonnya. Saya tunjukin ke kalian. Saya pakai mikrofon clip on merek Boya. Bukan ini. Salah colokan saya. Mana dia ya colokan saya? Ini dia colokannya. Saya colokin dulu. Jangan lupa volumenya dikecilin dulu, efeknya 2 buah ini dikecilin dulu. Saya colokin di sini. Kemudian saya akan tes suara mikrofonnya seperti apa. Cek 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 cek. Saya gedein dulu amplifiernya. Suara amplifier maksudnya. Storing. Nah, kalian tadi dengar suara noise kan? Dengar suara noise, suara storing. Karena ini terlalu dekat dengan alatnya, jadi ini harus dijauhin karena setting saya, kamera dan mixer, peralatan saya itu ada di dekat meja semua, sekaligus mikrofonnya. Akhirnya saya nggak bisa nunjukin secara maksimal gimana suara audionya, kecuali audio yang saya putar dari input handphone. Karena kalau dari input handphone kan nggak ada storingnya. Sekali lagi ya, kita dengerin suaranya seperti apa. Gimana teman-teman? Mantep kan jeduk-jeduknya? Ini pakai SOCL 504. Buat kalian yang pengen pesan juga, komen aja deh di bawah. Yang jelas mikrofon ini oke banget bisa dipakai. Mikrofon ini oke banget bisa dipakai. Cuman sayanya aja yang belum nemuin setting yang pas untuk nunjukin ke kalian gimana suara dari audionya. Di video ke depan saya akan nunjukin lagi gimana skemanya untuk membuat alat seperti ini, memodifikasi kit seperti ini sampai akhirnya bisa jadi alat seperti ini dengan biaya yang lebih murah daripada beli mixer seperti itu, Ashley Speed Up 4. Misalnya kalian hobi, beli aja nggak apa-apa gitu. Kalau saya kan hobi juga, akhirnya saya beli. Kalian bisa tanya, kalian bisa komentar, kalian bisa pesen di bawah. Kalau misalnya mau lebih privat, kalian bisa japri di jam kerja. Terima kasih teman-teman udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.